meja bersamaan. Kita menggunakan api itu sudah mau menggunakan masker, akan sekolah dalam meja lampu harus bersamaan. Dimana meja sirkulasi dengan handuk seperti ini. Nah, kemudian kita terima ini kan nanti akan dari mengeringkan, ya, sehingga kita gambarnya menerima dari salinan adalah bayi dengan posisi ya sudah terbungkus seperti ini. Ya, kemudian kita posisikan bayi dengan posisi di mana? Ya, pastikan menghidu dengan posisi diganjal bagian kepalanya. Jadi orientasi nggak begini ya? Iya, Bu. Kita adalah begini. Kebalikan. Ya, lakukan pelayanan selintas. Ya. Kalau kebetulan sudah, ya selintas tadi sudah di persalinan ya, bahwa kalau usia kehamilan mestinya diketahui ketika menolong persalinan. Tapi memang bagian deteknya adalah sudah masuk. Ya jelas ketika kita dapatkan megap-megap di mana denyut jantung kurang dari 1 kali per menit, maka kita lakukan resusitasi. Kemudian tali pusat, pengikatan pemotong tali pusat lupakan dulu. Ya, yang penting kita harus segera melakukan ya, ini bisa ketika lahir megap-megap potong, kemudian pengikatan nanti setelah di meja resusitasi. Ya, kemudian sudah kita dapatkan bayi bernafas megap-megap, denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, ada riwayat mekonium dalam air ketuban berwarna hijau keruh. Ya, kemudian kita nyatakan bayi mengalami asfiksia. Maka kita lakukan persiapan resusitasi. Kita mulai dari langkah awal, di mana di langkahnya adalah hangatkan bayi. Kita menutup seluruh badan bayi kecuali dada. Ya, kemudian atur posisi dengan memastikan posisi ganjal bahunya adalah lebih bahu. Posisi kepala adalah posisinya menengadah ataupun hidung. Ya, kemudian isap lendir. Ya, keringkan di sini sambil kita makan rangsang. Ya, dulu nggak ada ya. Nanti di sini adalah dilengkapi dari persalinan. Ya, sehingga kita tidak mengganggu di tahap sini. Kemudian keringkan dimulai dari mana? Di kepala. Dari atas bukan dalam tabungan sampai ke bagian telapak kaki. Yuk, miringkan kepala ke badan bayi sambil miringkan dari bagian kepala, muka, ya. Hidung juga dibersihkan, mengusapnya jangan ke arah atas, tapi harus ke arah bawah ya, dengan lembut. Ya, kemudian miringkan handuk yang baru. Ya, sambil jangan rangsang taktil. Mulai dari bagian punggung bayi, ya, kemudian sampai ke bawah. Sampainya pijat massage ringan sambil mengeringkan sampai batas telapak kaki. Ya, cukup begini. Ya, kemudian ya, ganti. Ya, kemudian berikan ke satu sisi berikutnya ya, dengan cara yang sama ya, keringkan dari bagian kepala sampai punggung, lengan, punggung. Kecuali telapak tangan nggak boleh diusap. Iya, Bu. Ya, kemudian sampai ke telapak kaki. Ya, ini biasanya sudah rangsang. Taktil. Dulu nih. Ditepuk, dijentik. Saya nggak boleh. Ya, diusap begini. Ini dengan rangsang ini sudah rangsang taktil. Ya, kemudian ambil yang bagian yang basah. Posisikan kembali. Ya, harapannya dengan rangsang taktil bayi sudah menang. Ya, kemudian atur posisi kembali. Nanti kan sudah geser-geser ya. Ya, Bu. Ya, atur posisi kembali. Ini bisa di majuin lagi. Pastikan ganjal bahu pada posisi yang sama. pas. Kemudian untuk badan bayi kecuali bagian dada. Tapi kemarin dokter itu Jono Dana mengatakan ya kalau bidan sukanya sibuk nutupi padahal harusnya terbuka. Ya, lebih kelihatan warna kulit dan sebagainya kalau dia terbuka. Nah, kalau tidak memulihkan yang dijauhkan dari AC. Ya. Tapi kalau kita tetap standar APN tetap posisi bayi yang terbuka hanya dada. Ya. Kemudian lakukan isap lendir.
Ya. Posisi kita masih di busananya memakai sarung tangan lengkap ya. Iya, Bu. Oke, bisa ambil. Dari mana dulu? Dari mulut. Hidung dulu ya. Nah, ini harus dijaga karena telinga adalah bagian dari rangsang dingin. Ya, memakan ya telinga harus tertutup. Ya, dari hidung. Nah, lakukan penghisapan. Lendir. Harusnya begini. Ya, pastikan. Ya. Kemudian baru dari Mulut. mulut. Buka mulut. Ya, dengan cara Pakai bantu kasar. menggunakan kasar. Kasar. Kalau ada yang banyak di mulut, ini juga bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian Baru diisap. isap mulut dengan pastikan terbuka. Lebar. Bisa dengan begini. Ya, bisa dengan begini. Yang penting ya pegangan kita kalau tetap dengan kontrol pegangan lembut. Ya, setelah ini ya harapannya sudah ada perubahan nafas yang kemudian bisa pelonjak. Bisa pinggir. Lakukan cleaning. Bisa pelonjak ya. Iya, Bu. Nah, atur posisi. Ya, oke. Ya, kemudian atur posisi kembali, lakukan dengan Sepintas. Ya, ambil. Oke, cek jantung janin, pastikan Lebih dari bayi. Ya. Jika masih kurang dari sekali per menit, maka kita lakukan PTP. Ya, persiapan PTP adalah ada Sungguh. yang istilahnya harusnya ini berbaga Sungguh. tapi ini selangnya selang nasal ini bukan selang ini. Ya, ini kita pasangkan beban ke sini, kemudian ke oksigen. Pastikan oksigen dalam kondisi berfungsi dengan baik. Ya, kemudian dalam sumber kita pasangkan cek dulu fungsinya apakah dia bersimetrik atau tidak. Ya, ini berfungsi. Ya, kemudian lakukan pemasangan sumber. Ya, mulai dari Mulut, dagu, mulut, hidung. mulut, hidung, mulut. Nah, ini. Ya, pasang oximetri. Lebih aman Di kaki. ya. Kemarin contoh untuk oximetri yaitu salah satu pertimbangan kenapa harus tutup karena ada oximetri di kaki. Ya, kemudian kita harus menilai juga Sepintas berwarna kulit bayi. Ya, kemudian pasangkan cukup dari dagu, Mulut, hidung. Ya. Sekarang seperti kita membentuk huruf C. Ya. Jangan sampai kita begini. Mendekap itu. Jadi kita resikonya adalah Menekan hidung bayi. ya, tekan huruf C, lakukan ventilasi Ventilasi percobaan. Selama 2 kali. ini belum melubang, berarti cukupnya posisinya Belum betul pas. Kita kan mau buatnya itu kan ininya. Bisa ini. Ya, mengembang ya. Iya, Bu. Tapi harus benar-benar mengembangnya harus benar.
Masalahnya kalau ini enggak, hanya gini toh, ini nggak bisa. Iya Bu. Tetap ada kebocoran. Nah, oke. Kemudian kita nyatakan dada Mengembang. Ada kemudian lakukan PTP ya. Berapa kali? 20 kali 30 detik. Dengan hitungan ya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Kita konsentrasi Melihat dada mengembangnya hanya di Ibu. satu, tapi kita kalau sibuk begini, ini pastikan mata kita ke sini. Ke dada. Menghitung sambil Melihat. Nah, megang begini, nggak boleh begini, karena tekanannya akan Ngep langsung. Pegap malah karena tekanan yang Terlalu kuat. Jadi harus gini. Prakteknya abot banget. Kita itu berat. Iya Bu. Makanya kadang orang emosi kayak gini. Nah, ini resikonya kalau ada yang lenjer yang belum Masuk ke terisap dengan baik, justru dia akan bisa menghentakkan lenjer masuk ke paru-paru. Jadi harus hati-hati, pegangan kita harus konsisten dan sambil melihat pengembangan dada. Coba dihitung 30 detiknya. Hitung 1 nggak lepas, 2 lepas. Lupa akan konsentrasinya. 30 detik. Udah? Nah, 20 ya Bu? 30. Nah, ya, mulai start ya. Lepas lepas. Mantap, tetap menggunakan stetoskop, pastikan jantungnya 100 teratur atau Tidak. Kalau ini kita nggak bisa ngecek teraturnya apa tidak, tapi kalau sedang mendengarkan akan kita tahu. Karena ada jenisnya yang titik, kalau titik namanya aritmis. Biasanya akan dicoba sampai dewasa, biasanya aritmis akan bagian dari kelainan jantung. Sehingga ya perlu ini pasal aku tetap diperlukan pengecekan. Kalau ini memang biru banget, bayi masih biru, misalnya kan kelihatan kulitnya masih biru, mulut bibir masih biru. Tidak memang kita buru cepat hanya melihat ini. Tapi kalau nanti ya masih seperti ini, bayi masih tegak-tegak, belum jantung belum 100% stabil, maka lakukan PTP ulang lanjutan dengan teknik yang sama, lakukan selama 30 detik lagi. Kemudian lakukan pengecekan kembali ya. Kalau memang belum Berhasil. 100 kali Belum berhasil. sama, kita harus cek kembali ya. Sungkup benar atau tidak? Benar atau tidak kayak tadi ya. Iya Bu. Kemudian sungkup, kemudian Reposisi. Nah, ini sudah pas tadi ya, begitu ya, kita sudah mengembang dengan baik. Kemudian Isap lendir Bu. nah, apalagi Buka mulut. terus Tambahkan kalkulasi. kemudian sama lanjutkan dengan PTP. berikutnya ya. Ngembang. Jadi mengembang itu bukan kemudian enggak. Kalau kita begini pasti akan mengembangnya. Iya. Beda hentakannya kan? Beda Bu. Cepat. Saya bilang tadi kalau ada lenjer mekonium itu bahaya. Bisa masuk ke paru-paru. Karena tekanan yang terlalu Kuat. cepat. Ya, oke. Kemudian kalau masuknya ke pencernaan nggak apa-apa, tapi kalau masuk ke paru-paru malah resikonya memperberat Asfiksia. Oke, jika sudah ya nafas spontan jantung lebih dari 4 menit, maka lakukan
infeksi IMD. IMD. Ya, oke, lanjutkan dengan IMD dulu, jangan keburu-buru kasih Bidan. APN. Tapi kita mengikuti kalau dari APN, jangan ikuti teori yang disampaikan dokter, ya ikuti itu. Tapi langkah di sini kita memang kalau di langkah APN nggak sampai sini, tapi jika simetri hasilnya kadang ya dibutuhkan keyakinan teman-teman, terutama kalau mau merujuk, ya itu harus dicek dengan menggunakan stetoskop, pastikan tadi 100 kalinya teratur atau Tidak. atau reguler atau irregular. Oke, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi. Jadi Haikal itu hangatkan, Atur posisi, isap lendir, keringkan, sama lakukan resistensi. Ada yang klarifikasi? Jam kedua silakan bisa